Jadi kalau di finance saya 12 tahun, di terminal Arjosari Malang itu saya 18 tahun. Ngapain Pak? Dari nyemir sepatu, jual koran, dan jaga toilet. Jaga toilet. Oh seriusan? Serius. Dan itu saya sudah pacaran sama mantan pacar saya ini. Kok mau Bu? Nah itu. Apa? Di terminal itu ya? Betul, jadi tidur beralaskan kardus, kumpul sama teman-teman ya tukang cuci, tukang copet, waria, PSK di terminal itu. Simpul-simpul di mana petani kopi kan saya tahu. Itu saya hubungi. Akhirnya satu hari dari 20 kilo itu saya berkembang menjadi 2 ton satu hari. Akhirnya bisa menjadi 1 truk satu hari. Nah, itu terus berjalan. Dan itu perputarannya satu hari kita bisa keuntungannya dari 5 juta bisa sampai 20 juta per hari. Per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Goyang, sahabat pecah telur. Kita kedatangan tamu yang jauh dari Bondowoso. Couple planner ini Pak Dani dan Bu O. Selamat datang. Berarti sebutnya apa Pak Dani jenengan ya? Pengusaha kopi atau petani kopi lebih tepatnya? Petani kopi. Oh, lebih ke petani kopi Petani ya? kopi. Bukan pengusaha kopi? Kedepannya insya Allah. Oh, padahal sudah ada produk kopinya loh ya? Iya. Ini masih petani kopi? Iya, petani kopi. Kalau Bu O? Kalau saya pendidik. Pendidik. Couple planner juga tapi ya di kopi ya? Iya. Dan yang kita bahas ini tentang bagaimana perjuangan bisa memiliki kopi 10 hektar Pak ya? Kurang lebih. Wah Masya Allah. Kalau backgroundnya dulu apa memang sarjana pertanian atau seperti apa Pak kok kemudian terdampar di dunia kopi? Saya sarjana administrasi keuangan. Investasi keuangan? Sarjana administrasi keuangan. Ya, jadi Oke. istri juga sama. Cuma habis lulus 2003 saya ngajak istri untuk ngambil akta mengajar. Nah, untuk bisa ngajar di sekolah. Karena kita bukan sarjana pendidik, untuk bisa ngajar di institusi sekolah harus punya sertifikat pengajar. Itu nambah 1 tahun di UM. Nah, UM Malang ya? UM Malang. Jadi istri yang kecantol jadi guru sekarang, PNS guru alhamdulillah. Saya agak nyeleneh sedikit ke pertanian. Setelah 12 tahun hampir saya di finance. Oh dulu di finance? Dulu finance. Oke. Apa Pak dulu Pak finance-nya Pak? Setelah lulus itu saya di Adhika Motor dulu finance yang khusus membiayai motor Cina. Terus kita sempat sebentar di Busan Auto Finance, terus terakhir kita di Adira Mobil. Terakhir saya ngantor di Adira Mobil Gajah Mada Jember. Oke. Memutuskan di kopi itu karena apa dulu? Kan jauh banget ya dari finance ke pertanian. Iya, Jauh pendidikannya maksudnya sih masih nyambung ya. Kalau pendidikannya kan masih nyambung sama kerjaan awalnya. Terus habis itu kok ke kopi. gitu ya. Belajar wirausaha itu semenjak saya kuliah. Oke. Jadi kalau di finance saya 12 tahun, di terminal Arjosari Malang itu saya 18 tahun. Ngapain Pak? Dari nyemir sepatu, jual koran, dan jaga toilet. Jaga toilet. Oh seriusan? Serius. Dan itu saya sudah pacaran sama mantan pacar saya ini. Kok mau Bu? Nah itu. Apa? Di terminal itu ya? Betul, jadi tidur beralaskan kardus, kumpul sama teman-teman ya tukang cuci, tukang copet, waria, PSK di terminal itu. Cuma saya tidak merokok, saya tidak juga minum dan itu dihormati sama teman-teman. Jadi saya itu kalau ada teman-teman mabuk, saya yang bagian ngurmati. Oh iya ya. Ya, termasuk kalau ada teman-teman bermasalah sampai di penjara, saya tukang kirim ke penjara. Oh gitu. Jadi saya nikah 2005, saya baru keluar di terminal Arjosari itu 2018. Jadi saya punya satu orang malaikat selain ibunda saya itu namanya Pak Wuryanto sama Bu Wuryanto. Beliau adalah wakil Bupati Malang waktu itu yang mendidik saya untuk mempunyai mental seperti sekarang. Jadi saya dikuliahin, saya dimasukkan lembaga-lembaga kursus, saya dikasih kerjaan. Salah satu kerjaannya jaga toilet itu. Oke. Tapi
yang namanya integritas, kejujuran itu nomor satu. Jadi biarpun saya anak terminal, setiap selesai semester saya harus setor kartu KHS. Kalau ada nilai jelek habis kita. Gitu. Nah kalau ini Pak, saya itu identiknya sama orang terminal, anak yang hidup di jalanan, Ya. itu kan memang yang stigmanya yang tadi itu yang minum, Betul. yang negatif. Tapi kalau Pak Dhani kok bisa nggak malah katut gitu Pak, bahkan malah yang ngerumati teman-teman, itu yang bisa jaga Pak Dhani sekuat itu waktu itu apa Pak? Saya punya seorang ibu dan seorang punya nenek itu seorang pejuang. Kakek saya seorang pejuang gitu. Oke. Kakek saya seorang pejuang dan nenek saya cuma pesan satu, lek kowe pingin mulya uripmu, indarono molimo. Gitu. Ya, apa aja? Molimo itu madat, madon kayak gitu, mabuk, itu indarono. Apa aja tadi Pak? Kalau Madat itu apa ya Pak? madat itu wis pokoknya perbuatan jelek lah ya. Oh. Mabuk, Mabuk, minum. madon, ya. Madon itu perempuan. Permain perempuan, terus main judi macam-macam, judi. satunya saya lupa, itu harus dihindari. Nah, itu yang saya pegang. Terus saya menjaga nama keluarga. Di desa itu kakek saya punya nama yang disegani, paling enggak punya nama baik. Terus saya ditinggal ayah saya umur 18 bulan. Tapi saya mempunyai cerita dengar ayah saya ini punya cerita baik. Nah, ini yang ingin saya jaga. Biarpun beliau sudah wafat duluan, tapi saya ingin membanggakan ayah saya lewat anak-anaknya gitu. Jadi itu. Kok terdampar di terminal itu karena apa Pak? Ya karena saya diajak disekolahkan dan dimasukkan lembaga-lembaga kursus oleh Pak Wabub itu. Dan Pak Wabub itu punya usaha MCK di hampir semua terminal di Malang. Dan itu rata-rata kami disekolahkan semua. Kenalnya dari mana dulu? Kebetulan Bu Wuryanto itu sepupu ibunda saya. Ada saudara. Iya, ada ikatan saudara. Tapi sudah bukan hanya saudara bagi saya beliau adalah malaikat hidup yang merubah hidup saya. Saya masih pengen penasaran tentang kisah terminal ini ya Pak ya. Kok bisa waktu itu nggak minder Pak? Ketemu ibu, terus tetap kuliah padahal misalnya itu dianggap pasti juga nggak lepas dari diremehin orang. Itu yang bikin Pak Dhani nggak minder posisi itu tuh apa Pak? Berjalanan nggak ngerti juga. Yang penting Enggak, saya enggak jadi dari malu, dulu enjoy memang aja, gitu ya. enjoy. Karena saya di terminal waktu itu kalau hanya untuk makan dan biaya kuliah itu saya lebih-lebih. Saya lebih-lebih nyemir sepatu itu kalau nyari uang 50.000 satu hari bisa. Gitu. Jaga parkir bisa. Apalagi yang saya cari gitu. Semua ada orang-orang baik di sekitar saya. Gitu. Jadi saya tahu benar efek orang minum seperti apa, efek orang nyedot ganja seperti apa, saya tahu benar. Gitu. Karena saya kumpul sama anak-anak itu tiap hari. Tetapi dari semua yang ada di terminal itu tidak semuanya itu jelek. Ada anak-anak yang masih punya orientasi pemikiran untuk lebih maju ke depannya. Jadi saya masih punya teman yang sekarang kerja di Freeport, alumni terminal. Saya punya teman yang sekarang juga jadi salah satu manajer bank BUMN, itu alumni terminal. Manajer ya? Manajer. Analis kalah Pak, analis. Analis kalah. Ini analis Pak. Staff ya itu jauh. Oh jauh ya? Jauh. Ya, Mohon jadi- maaf ya, zaman kalah sama alumni terminal Pak. Tapi yang banyak sekarang adalah banyak yang jadi wirausahawan, ada yang jadi sopir, bahkan masih tetap ada di terminal, masih ada. Tapi sekarang terminalnya kan kondisi sepi dengan setelah COVID, dihantam COVID, terus dihantam era digitalisasi, banyak Gojek, Gokar, ini kan terminal tahun di bawah tahun 2000, terminal Arjosari itu kan 24 jam. Jadi mentalnya malah kebentuk dari situ. Ya, jadi kalau yang anak kuliah itu bawanya tas dipek yang kecil-kecil, saya bawa apa Bun? Tas karier, Tas karier. Oh, iya. Isinya apa Bun? Yang daster, sandal. oh itu jualannya itu. Iya. Nah, habis kuliah saya Sepatu. buka lapak di depannya Unmu Malang, terus di depannya UMM ya. UM Malang, di depan Brawijaya. Bahkan kita punya komunitas kalau misalnya fakultas-fakultas itu ada pameran, kita ikut pameran 3 hari. Nah itu. Jadi kita punya link itu, kita belanja ke Tanah Abang, kita belanja sepatu ke Cibaduyut. Nah, mental-mental seperti itu yang ingin kita tawarkan ke anak didik, terutama anak didik istri saya.
maksudnya kan ya anak terminal Ibu gitu. Ibu juga anak terminal juga atau bukan? Enggak. Maksudnya kok apa gitu, nyambungnya di mana gitu loh. Kalau saya lihatnya Pak Dani itu kan di kampus gitu. Oh, teman kuliah. Ya, teman kuliah. Kita sama-sama saingan kalau masalah pelajaran Akademis. apa. Ya, pokoknya wes kalau kita ujian siapa yang keluar dulu, terus kadang kan ngasih jawaban ke teman-teman kayak gitu. Mungkin kok ada apa ya, cowok pinter gitu. Walaupun anak apa terminal pinter Pak ya? Jadi anak terminal yang sedikit akademisnya lebih maju dari yang lain. Jadi dulu kalau kita ujian itu Mas, ujian semester itu, kita kan punya grup geng hijau itu, ada sekitar 20 anakan. Jadi saya di grup itu tidak boleh ada saling menyakiti, tidak ada oleh semon-semonan. Pacaran aja nggak boleh kalau kita mamanya Pacaran satu keluar geng ke itu mana nggak- gitu, nggak boleh. Rawan Maksudnya ya? nggak boleh pas, oh kok enak ngeternawakmu tok gitu. Oh, iya. Jadi kalau waktu boleh pacaran di luar itu, tapi waktu kumpul saya nggak sama boleh. istri ini milik bersama dalam artian enggak boleh kon mojok dewe, enggak Nggak boleh. boleh. Jadi kita gitu. Iya. Jadi rival, malah awalnya rival ya, Iya. bisa dibilang kalau Enggak berani itu berdebat sama tim kita kalau urusan pelajaran. jadi dari situ terus ke finance, nah terjun ke kopinya Ya, gimana tuh Pak? tadi Kalau terjun ke kopi itu dimulai sejak belajar 2011. Saya sudah dari hasil tabungan kita jadi karyawan finance, kita sewa sawah gitu, kita tanami tembakau, kita tanami padi ya. Kita coba nanam cabai juga gitu. Nah, situ kan berproses. Nah, saya belum keluar itu. Jadi keluarga kami itu punya kegiatan maksimal jam 4:30 sudah bangun semua. Karena ibundanya beliau ini sampai sekarang jam 2 pasti bangun sampai subuh. Kita coba membuka usaha besi tua. Nah, di finance itu kan kita berkumpul dan berinteraksi dengan hampir semua pelaku usaha. Baik di sektor pertanian, perdagangan, ya wirausaha itu yang kredit mobil. Nah, kita bertanya itu. Ya apa cash flow-nya, perputarannya ya apa. Kebetulan saya senang riset gitu. HPP-nya berapa. Di 2011 kita tanam tembakau itu kita dapat keuntungan bisa beli satu sawah, satu petak lahan sawah. Nah, dari situ kok enak gitu. Terus habis gitu 2013 saya ditawari kebun kopi. Nah, kebetulan kita di finance kan kita saya sudah megang head collection Adira itu dari 6 kabupaten, dari Lumajang sampai Banyuwangi. Luas ya. Itu head collectionnya saya. Nah, di situ tak lihat kopi ini enak banget gitu loh. Beli sekian, dijual sekian. Apalagi kalau kita punya sampai diseduh gitu. Untungnya berlipat-lipat banget. Saya praktekin, akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu pinjam uang bank juga untuk beli itu dan tidak disapa 3 bulan sama istri. Ya, pinjam. Yang notabene kan istri dengarnya kalau kebun kopi satu banyak malingnya. Iya. Terus saya nggak ada background pertanian, kok moro-moro tuku kebun kopi, sing kok kebun kopinya rusak lagi. Iya. Nah, tapi saya punya potensi. Akhirnya belinya waktu itu 65 juta, tanah sertifikat, tapi kan masih murah karena tanahnya miring kan. Itu saya perbaiki sama biaya perbaikan kurang lebih hampir 10 jutaan saya biayai. April saya beli 2013, Juni, Ya. 2 bulan setelah kita beli itu kita dapat sekitar 4-5 ton kalau enggak salah waktu itu. Masih 5.000 dulu. Masih harga 5.000 waktu itu per kilo. murah banget ya? Ya. Nah, murah banget. Nah, terus kita coba, kita proses. Nah, dan saya mulai belajar bagaimana sih memproses kopi yang bagus. Kita baca, kebetulan saya senang baca orang. Kita baca literasi sambil kita silaturahmi seperti ini. Saya di Bondowoso itu sampai cari siapa sih tukang proses kopi yang bagus di Bondowoso, di Jember itu silaturahmi. Nah, berawal dari situ saya kenal gudang, saya kirim 20 kilo waktu itu. Akhirnya kok ditawar lagi, Bapak bisa enggak kirim lebih dari ini, karena prosesan Bapak bagus. Bisa, tapi saya terkendala modal. Ya, kalau modal akan saya pinjemi sama gudang. Tapi tolong buatkan kopi yang
kayak gini. Nah dari link Adira yang dari 6 kabupaten itu akhirnya saya kan banyak ketemu. Mulai Lumajang, Probolinggo, ya, Banyuwangi, Jember itu mulai simpul-simpul di mana petani kopi kan saya tahu. Itu saya hubungi. Akhirnya satu hari dari 20 kilo itu saya berkembang menjadi 2 ton satu hari. Akhirnya bisa menjadi 1 truk satu hari. Nah, itu terus berjalan. Dan itu perputarannya satu hari kita bisa keuntungannya dari 5 juta bisa sampai 20 juta per hari. Per hari. Itu dari proses kopi aja berarti? Dari proses, karena kalau satu hari itu kita bisa didatangi 5 sampai 10 ton biji kopi. Dari petani. Dari petani yang tadi dikumpulkan kan? Yang kita ngirim sama dari luar daerah itu yang sudah semi jadi. Oh. Kan semi jadi. Itu kalau kita ngambil untungan Rp1.000 aja per tonnya. Kan cash flow-nya ngeri banget. Nah, dari situlah saya bisa nambah tabungan, saya bisa nambah perluasan kebun. Nah, saya bisa berbagi sedikit ke murid-muridnya yang katanya istri saya ini agak nakal, tapi saya ini juga anak terminal, sama kan tapi nggak semua anak yang nakal itu tidak potensi. Gitu. Karena untuk sukses orang nggak harus pintar bahasa Inggris. Untuk sukses orang nggak perlu pintar bahasa Mandarin gitu. Tapi adalah passionnya dia di mana dulu kita ikuti gitu loh. Ada namanya Mas Bahrul, sekarang boleh dilihat di IG-nya itu Setiakawan Entertainment. Itu kita modali 7 juta itu. Iya. Sekarang asetnya hampir 1 miliar. Itu di Bondowoso juga? Di Bondowoso. Murid itu apa saya maksudnya? dulu. Murid. Yang itu mungkin 3 tahun paling bawa buku 1 biji. Muridnya- Selama 3 tahun. muridnya Ibu? Muridnya Bu O. Ya, jadi dia itu kalau pelajaran, Nol. saya bilang nolnya bukan kecil tapi besar. Nolnya besar. Nolnya gede. besar. Tapi saya lihat anak ini punya potensi kalau disuruh guru itu cepat sigap tanggap. No. Terus waktu itu dia punya pemikiran untuk punya usaha rental tenda pengantin, enggak punya uang. Akhirnya ngomong ke istri, baru lu kok wani-wani nih, katanya nyelit duit katanya, aku wani, lek sama enggak wani aku sih nyili. Oh, awalnya pinjam ke ibu. Iya. Iya, kan gini, ini ada tenda 2 lokal, mintanya 7 juta Bun. Loh iya dah, yang penting kamu yang jalanin. Kalau saya yang suruh jalanin, saya nggak mau. Ini aja sudah penuh saya gitu. Kalau kamu mau, ya sudah, kamu jalanin aja saya. Akhirnya bapaknya berani. Nah, saya ajari setiap bulan perkembangannya kita lihat, terus dia ngasih ini untungnya, saya ambil. Tapi saya kembalikan, beli bahan yang, baku lagi, kembangin. Sampai berjalan, sekarang bukan hanya tenda, tapi sekarang sudah sound system, ya lighting, dekorasi, gitu. Bahkan wilayah kerjanya bukan hanya di Bondowoso lagi, sudah merambah Mojokerto, Madura, Banyuwangi, bahkan event-event besar sekelas konser-konser artis dari luar Bondowoso bisa di-handle sama dia. Padahal tadi ceritanya nggak cuma nol kecil, Nol tapi gede. nolnya besar ya. Tapi kalau dengan prosesnya sampai sekarang perkembangannya yang bagus banget ini kan sebenarnya dia pintar ya Pak Bu. Iya. Yang kalau menurut Ibu yang menonjol waktu zaman sekolah itu beliau bagian apanya Bu? Padahal nilainya gitu. Kalau tapi kok masih nilainya sih percaya? nggak ada ya. Yang menonjol dia mungkin kalau ke guru tuh apa tawaduk ya, gitu. Jadi kan pada apa itu kita ada pameran ya di Malang. Saya coba kan, saya tuh bawa Tape. tape. Iya. Pokoknya kamu bisa jual saya gitu. Nanti kamu dapat fee. Ternyata dia belajar. Kadang kan anak-anak itu belajar dari, oh itu loh kayak bunda itu loh kalau jualan kayak gini. Coba sih, ayo gitu seperti itu. Berarti bisa dibilang mungkin masalah minat mungkin Betul. waktu pas Iya. pelajaran. Jadi Iya. minat, terus mental untuk siap gagal, gitu. Mental untuk mau berkomunikasi dengan semua orang gitu. Bagaimana dia menempatkan posisi bertemu dengan siapa dia berkomunikasi, itu kan harus beda. Saya ketemu Kanjenengan kan posisinya harus beda. Kanjenengan akan beda kalau saya ketemu sama petani-petani saya bisa makan tanpa cuci tangan. Gitu. Saya bisa makan hanya dengan lauk ikan asin. Nah, saya bisa makan bahkan tanpa bawa nasi. Jadi misalnya nggak bawa, kita hanya bakar pisang kita makan itu bisa. Nah, Fleksibel. ini tempat cara-cara seperti ini yang akan kita terus tularkan ke anak-anak muda Indonesia.
bahwasanya Indonesia ini kaya banget gitu. Untuk maju tidak harus menjadi seorang karyawan, untuk maju tidak harus menjadi seorang pegawai. Berwirausaha dan jangan dimulai dari yang mewah, dimulai dari yang sederhana. Itu yang harus terus kita tekankan. Iya betul. Saya juga sering dengar dari teman Pak Dhani. Jadi bahwasanya Pak Dhani ini suka nolong orang katanya. Ada juga yang awalnya mabuk-mabukan ya Mas ya kalau nggak salah. Tawuran, mabuk-mabukan sekarang juga jadi pengusaha sukses. Iya, gini. Kalau harimau aja yang disebut Raja Rimba itu punya hati. Manusia yang sudah tercipta menjadi seorang pemenang. Lewat sel sperma ayahanda kita yang masuk sel telur ibunda kita. Saya yakin sekeras-kerasnya hati manusia itu bisa ditaklukkan dan bisa diarahkan ke hal-hal yang benar. Tadi saya ngomong sama Pak Kades yang sekarang ikut ke sini. Ya, jadi intinya di mana kita berkumpul, disitulah aura yang akan muncul. Tetapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang beraura negatif, ya diri kita yang akan menjadi penentunya. Bagaimana diri kita memfilter untuk memilah dan memilih mana aura positif yang harus kita ambil. Dan bagaimana kita mengalahkan aura negatif dari orang-orang itu. 18 tahun saya di terminal, lolos dari minuman keras, lolos dari narkoba, lolos dari rokok. Rokok pun tidak. Rokok itu saya setelah saya ngopi dan ini baru 2-3 tahun terakhir. Gitu, Karena pas di terminal malah enggak. Enggak minum, enggak ngopi-ngopi aja. Yeah. Jadi saya waktu kuliah kalau ada teman ngopi, kopi itu disembunyikan malah. Karena apa? Saya minum kopi kayak minum air putih. Oh iya. Jadi disembunyikan ya. Jadi kalau peminum kopi itu kan dikit sambil ngerokokan. Yeah. Jadi saya itu kuliah enggak ngerokok, enggak ngopi. Gitu. Karena saya hobi sepak bola waktu itu. Kalau tipsnya Pak Dhani menghadapi orang-orang yang punya pengalaman atau sekarang hidupnya malah lagi negatif gitu untuk mengubahnya itu yang dilakukan pertama apa Pak? Pendekatan. Iya, pendekatan persuasif. Sebenarnya mereka itu pendekatannya melalui apa dulu Pak? Kalau Pak Dhani yang didekati contohnya seperti apa dulu? Kayak yang tadi atau contoh yang tawuran yang akhirnya bisa bangkit, yang seneng, yang hidupnya relatif negatif. Contoh saya ajak teman-teman itu kalau dulu biasanya itu kan ada beberapa pengemis, ada beberapa tukang ngamen. Yeah. Itu kan kadang rata-rata ada anak cewek. Saya sampai hafal namanya Wati dulu ya Bun. Wati itu satu keluarga ngamis. Satu keluarga itu adiknya dia itu. Tapi saya ngasih motivasi ke adiknya. Deloken lah itu. Awakmu luwih beruntung timbang beliaunya itu. Nah, itu. Bahkan saya pernah mukulin bapaknya Wati itu karena Wati waktu itu enggak dapat setoran, dia dipukuli sama ayah di terminal. Akhirnya kok waktu itu tak pegang, loh sakit Mas, kenapa? Sakit. Kenapa kamu sakit? Enggak sakit, tak lihat. Loh sakitmu kenapa? Coba buka. Karena kan masih kecil ya, pakai apa gitar kecruk gitu, gitar yang kecil kan. Kenapa ini kamu? Dipukul-pukul siapa? Bapak Iya. Kenapa? Setoranku kurang ya. Habis itu tak kumpulin anak-anak, cari bapaknya, hari ini kita sidang. Habis itu bapaknya, bola pimpong hampir seanu kepalanya. Jadi saya ngumpulin anak-anak itu. Jadi kita harus lebih bersyukur dari Wati gitu loh. Jadi kalau kamu boleh minum, tapi ketolong kurang. Ya. Karena di terminal 18 tahun ada sekitar 3 orang teman saya juga meninggal sakau. Bahkan terakhir kemarin saya punya di HP saya masih ada grup Arter. Arek terminal. Itu masih ada. Karena bagi kami persahabatan kami, persaudaraan kami dunia akhirat sudah. Dunia akhirat. Jadi setiap ada yang sakit, kita tetap saling komunikasi. Kalau ada yang tidak mampu ya kita saling, kalau yang mampu kita kirim support baik secara material maupun moral. Jadi bersyukur gitu Pak. Bersyukur. Yang ditanamkan kepada teman-teman itu bersyukur. Saya selalu bilang juga ke keluarga saya, istri saya, jangan pernah menolak apa yang ada di depan kita. Ya ini memang, hari ini kita bisa makan hanya ya ini harus kita syukuri. Istri saya kan gini, kalau kita ada sate gitu ya, wah ini anak kerupuknya tambah enak. Saya selalu, ya ini. Nah, jadi saya gitu, hindari itu. Jadi
syukuri apa dulu yang ada di depan kita. Karena takutnya yang di atas marah kan gitu. Termasuk apa yang saya dapat sekarang ini di luar nalar saya sebagai seorang anak terminal, sebagai anak yang tidak punya ayah dari bayi itu kan. Terus sekarang bisa punya usaha, kenal beberapa menteri, kenal anggota dewan gitu loh. Kenal bupati, bahkan saya juga kemarin harusnya tanggal 6-7-8 saya diajak misi dagang Ibu Gubernur ke Kalimantan Timur. Tapi saya tolak karena saya waktu pembersihan di kebun belum selesai. Gitu. Jadi intinya ke depan kualitas bukan hanya tentang produk tapi kualitas diri kita gitu. Kalau kita ngomong jujur, nggak usah jujur ke orang, tapi kita harus lebih jujur ke diri sendiri dulu. Kalau menurut Pak Dhani menilai diri sendiri, ini faktor apa sih Pak yang sebagai pengungkitnya Pak Dhani sehingga berada di posisi ini? Doa orang-orang baik di sekitar saya. Gitu ya. Semakin kita sering berbuat baik, insya Allah doa-doa orang baik itu akan selalu menyertai kita. Jadi malah bukan karena usaha, bukan ini, malah kalau menurut Pak Dhani adalah faktor orang-orang baik yang selalu mendoakan Pak Dhani. Betul. Itu juga yang melatar belakangi namanya doa kopi. Oh Pak, iya ya. ini produknya Pak Dhani teman-teman, namanya doa kopi. Ya. Jadi doa kopi itu sesungguhnya itu gabungan dari dua nama kita. Oh gitu. Dhani dan Ofrida. Oh ya, Bu O dan Pak Dhani. Ya, terus anak saya itu inisialnya A semua. Cuma kita yakin apa yang kita raih ini berdasarkan dari bukan hanya doa dari saya dan keluarga, tapi ada doa-doa anak yatim yang setidaknya itu saya ambilkan 20% dari penghasilan saya dari bertani kopi. Kita nggak ngambil 2,5% dari penjualannya, tapi 20%. 20% Pak? 20%-nya itu kita sisihkan. Jadi kebetulan di desa kami sekarang anak yatim satu desa itu setiap bulan kita doa bareng dan kita berbagi. Kita enggak pakai kata santunan karena kata santunan seakan-akan mengecilkan, merendahkan banget beliau-beliaunya. Bagi saya kan yang butuh barokah kita. Jadi kita pakai nama berbagi kasih sayang dengan adik-adik yatim. Nah, tapi sekarang saya mundur dari itu karena apa? Donaturnya sudah banyak. Kita ngawali. Nah, kita coba cari di luar itu yang tidak terjamah oleh para donatur yang lain. Nah, terutama kita juga sekarang lagi fokus di teman-teman yang karena saya muslim, saya lebih dekat ke teman-teman hufat, teman-teman yang penghafal Al-Quran, yang jadi guru ngaji di lereng gunung yang tidak terpantau oleh negara gitu. Padahal guru-guru ini secara ikhlas mendidik anak-anak desa untuk bisa mengaji dengan benar dan betul. Jadi ini luar biasanya. Jadi monggo kalau mau belajar kopi, tapi saya bukan ahli. Saya hanya sekedar tahu. Masya Allah. Dan itu dari nol yang bukan kecil, nolnya besar. Jadi jangan ragu untuk maju untuk sesuatu yang benar gitu. Nah ini kalau lihat dari sini Pak ya, ini kan ada kayak sebutannya apa ya? Ini ada banyak stempel, ada indikasi geografis, kopi Arabica ya. Ini Pak. Nah saya izin. Jadi ya, kebetulan mudah-mudahan teman-teman Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual hadir dan melihat podcast ini. Amin. Karena saya juga salah satu binaan dari Kementerian Hukum dan ini adalah logo indikasi yang merah ini adalah logo indikasi produk Indonesia. Jadi kalau panjenengan ke luar negeri ada logo ini menandakan produk ini berasal dari Indonesia. Oh, indikasi geografis. Yang kedua, ini adalah logo indikasi geografis kopi Arabica Hyang Argopuro. Jadi ini kopi dari Kabupaten Bondowoso dari lereng Gunung Argopuro. Ini yang ngeluarin siapa Pak? Yang ini yang menteri juga Direktorat Jenderal Kekayaan yang keluar. Jadi ini sudah bersertifikat dan tidak bisa diakui oleh kabupaten lain. Jadi di Bondowoso itu adalah salah satu penghasil kopi utama di Indonesia dan sudah mempunyai 2
sertifikat indikasi geografis. Ijen Raung punya sendiri yang logonya beda sama ini. Kebetulan kebun saya ada di lereng Argopuro. Oh gitu. Jadi ada sini. Yang ini yang mungkin pernah dengar nama ini BRK Bondowoso Republik Kopi. Oh, BRK. ya. Ini dulu dicetus oleh waktu bupatinya Kiai Amin Said Husni. Beliau jadi presiden Republik Kopi Bondowoso. Oh, oke. Nah, kalau ini adalah Ijen Geopark ini UNESCO ya. yang dikeluarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh UNESCO bahwasannya Bondowoso dan Banyuwangi adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan dunia. Karena di sana ada 2 di antara 1 keajaiban dunia. Jadi ada Blue Fire. Blue Fire itu yang saya tahu mungkin saya perlu dikritik kalau atau diingat salah, 1 di Islandia, 1-nya di Indonesia yang ada di Bondowoso. Oh, keren ya Bondowoso. Ijen Geopark. Iya, indah banget. Terus Sama Bondowoso, megalitikum kan kalau Bondowoso Ijen itu banyak peninggalan megalitikum. Oke. Banyak peninggalan megalitikum berarti jauh sebelum kita ada, zaman prasejarah, Bondowoso sudah ditempati peradaban sebelum kita. Bondowoso ini kan punya keistimewaan tersendiri ya Pak, sampai ada yang Hyang Argopuro sama indikasi geografisnya. Ya, jadi jadi saya itu ada di grup masyarakat indikasi geografis Indonesia. Oke. Kalau Aceh ada kayu. Gayo, Gayo, indikasi ya, geografis pernah. Gayo. Kalau di Medan ada banyak juga ada Mandailing ya. Terus Ya. di Bali ada apa dah Bali? Kalau Bali. Intamani. 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 Terus di NTT ada kopi Bajava. Terus itu MPIG yang harus dilindungi. Makanya rasanya kopi di Indonesia itu berbeda-beda dan mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Dan ini di sertifikatnya ada indikasi Kapeng not. kaping skor dan ada bukan kaping skor, ada narasi tesnya. Jadi kopi yang Argopuro itu, kalau Argopuro itu Ada kapingnya deskripsinya. spesies ya. Ya. Jadi bau rempah, terus karamelnya tebal. Nah itu salah satu ini yang ciri, Argopuro yang Saya pasti jenengan langsung merem itu. Ini kopi apa Pak kalau yang ini? Itu Arabica wine process Hyang Argopuro. Wah, ini prosesnya jenengan? Ya. Wah, siap. Bisa Guys, kita icipi ini ya. Ya. sambil diceritain Pak, tadi yang wine process itu gimana Pak? Kok saya juga baru dengar itu tadi ada kopi yang dari Bondowoso dan wine process. Nah, salah satunya saya buat itu adalah bagaimana saya mengajak teman-teman yang nun sewu, Boleh. yang notabene seneng minum-minuman keras, saya arahkan ke kopi. Iya. Jadi aromanya ini mendekati bau-bau alkohol memang, tapi non alkohol. Asli. Halal Pak ya? Halal. Ada aman. Halal. Ada sertifikasi halal. Halal. Guys, kita icipin ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak, ini nggak ada alkoholnya memang. Ini hanya fermentasi biasa. Ya memang Merem ini Pak. Jadi itu minumnya harus satu seloki ditahan Pansot. dulu di mulut Bentar, ya. ini tak tahan. Kemu-kemu. Ya. Terus habis ditahan ngapain Pak? Ditelan. Oh, ditelan. Bukan membayangkan Jadi apa gitu. hasilnya diseruput. Nyeruput minum kopi yang benar harusnya diseruput. Ini dominannya lebih karena fermentasinya atau jenis kopinya Pak? Fermentasi dan jenis kopi. Dua-duanya Ya, ya. jadi aftertaste-nya panjang banget itu. Jenengan podcast kita selesai, Masih ada. nggak akan hilang itu rasa kopinya. Terakhir dark coklat yang ketinggalan. Jadi yang terakhir rasa coklat hitam. Awalnya agak kecut, tapi terakhirnya Beda. Tapi nggak pahit. Ya. Kalau kopi-kopi yang biasanya Dark saya coklat minum lah ya. itu pahit tok gitu loh. Yang ini ada dark coklat. Dan ini setiap pameran di Jakarta, produk Bestseller. ini menjadi best seller kami. Dan itu di Shopee kita jual 125.000 per Per pack. 200 gram. Siap. Jadi kalau jadi nilai kopinya itu 300% dari harga kopi biasa. Itu Karena carinya di Shopee berarti doa kopi. doa gitu aja, Pak? kopi. Doa gitu. kopi. Nanti saya cantumin linknya, berarti teman-teman Oke, nanti oke. saya Ya. cantumin linknya di sini ya Ya. nanti. Iya. Beli di sini ya. Beli di pecah telur enggak Ya. apa-apa. Biar kita dapat affiliate ya. Beli di Kalau di pecah telur bisa affiliate Shopee Pak. Iya, Iya, iya. Nanti bisa. produknya saya cantumin teman-teman harus beli itu. Iya. Bisa jadi partner. Oh siap Pak. Bisa partner dan Siap. boleh maklun. Oh siap. Dengar senang hati. Boleh maklun. Dengar senang hati. Enggak apa-apa. Jadi dan itu saya pastikan untungnya
Banyak ya, lumayan Pak, ya? banget, lumayan banget. Alhamdulillah. Nanti biar studio kita makin bagus, Pak. Iya, karena kan penghasilannya bukan hanya dari YouTube tapi juga dari produk Iya, UMKM-nya yang betul, diundang. betul. Sama-sama menguntungkan. Iya. Nggih. Oh gitu. Dan ini termasuk inovasi dong Pak ya tentang fermentasi kopi itu. Ya. Saya baru denger aja sih. Jadi sekarang dengan Masuk inovasi kemarin saya di apa ya Di lomba lomba. kan menaikkan nilai Ekonomis kopi yang biasanya dijual 1 kilonya itu 80, terus kami jual 300 ribu. Dan itu Sampai 400.000. alhamdulillah Juara 1 di Bunda Jawa saya Timur. juara 1 se-Jawa Timur. Boleh tahu nggak Bu, inspirasinya kok kepikiran bikin gini tuh waktu itu dari mana gitu? Ya support dari Pak Dani juga. Karena apa? Yang digeluti kan selama ini kan sudah kopi gitu. Yes. Kan di GCC itu ada yang kategori kewirausahaan. Ya sudah saya ngangkat untuk Dari yang situ. kewirausahaan. Gitu. Oh gitu. Ya itu masuk inovasi itu. Iya kan termasuk. Saya baru denger ini sih kalau tentang ada fermentasi kopinya. Jadi ditambah juga Mas ya, kopi ini sekarang kan jadi budaya sudah. Iya, betul. Jadi budaya. Gaya hidup. Jadi juga. ya bagaimana membuat rasa kopi yang berbeda dari yang lain. Iya. Kalau kita pengen eksis dan kita pengen repeat order, repeat buying yang banyak, kita harus punya produk yang berbeda gitu. Kopi-kopi yang saya proses ini tidak ada yang di luar kebun saya. Ini semua dari kebun sendiri. Kecuali kalau yang kayak natural asalan itu saya beli untuk yang commercial grade karena kita kulaan, kita kirim ke gudang, itu kita beli dari luar. Tapi kalau yang kita buat untuk kita packaging seperti ini itu betul-betul dari produk kebun sendiri sehingga betul-betul kita rawat. Saya ke kebun tiap hari juga memberi salam, Mas. Jadi saya kalau seminggu ke kebun itu kangen. Pulang saya juga memberi salam ke kopi-kopi saya, ke Meskipun buah-buah nggak saya. ada orang Salam ya, gitu ya? Sama, saya Kan termasuk Karena- tumbuhan hidup juga Oh iya, gitu. iya. jangankan tumbuhan, Malu gitu. batu aja itu sesungguhnya bagi saya bernyawa gitu. Nah, takutnya kan kalau saya nggak beri salam, saya lewat ke sandung kan gitu. Gitu. Jadi saya yakin. Jadi saya kalau nggak pulang dari kebun saya cuma WA, ayah nggak pulang. WA WA ke istri, siapa? ya. Oh gitu. Tujuannya apa? Siapa tahu saya mati mendadak kan itu. Oh, gitu, Jadi sampai segitu. oh iya, karena di hutan Mas. Kan, Oh yang maksudnya nggak pulang ke rumah dari hutan. ya, saya nggak pulang biar nggak kepikiran. Iya kan. iya iya iya. iya. Jadi mudah-mudahan lah dari wasilah kopi ini memberi manfaat. Amin. Terus yang kita perjuangkan adalah bagaimana kita terus mempropagandakan bagaimana petani-petani kopi ini lebih manfaat. Petani-petani kopi lebih manfaat. Karena masih banyak petani kopi kita yang petik sembarangan. Tidak menjaga kualitas tapi masih memikirkan kuantitas. Kuantitas. Karena dalam 1 ton biji kopi kalau nggak dipetik merah itu petani kehilangan kurang lebih 5 juta rupiah per ton. Kalau Bayangan nggak petik merah. Kalau nggak petik merah. Karena kopi merah itu kalau dalam 1 kilo itu kurang lebih 600 biji. Mas. Kalau petik hijau itu 800 biji lebih. Oke, lebih banyak ya. Lebih banyak. Dari segi berat kalah, dari segi harga kalah. Kopi hijau kan nggak laku dijual di kopi-kopi spesial. Iya. Yang paling lakunya kopi commercial grade yang harganya 70.000 lah sampai 80.000. Tapi kalau yang specialty dalam 1 kilo kan sudah di angka 100.000 lebih. Iya. Ya. Kalau misalnya dalam 1 ton petani kopi itu petik hijau dia kehilangan 2 kintal Iya. per tonnya. Nah, kalau sekarang harga cherry kopi merah itu 15.000 itu. Kan kalau dijual cherry dia sudah rugi 3 juta. Nah, 3 juta bisa untuk beli pupuk 1 ton. Nah. Itu kenapa kok orang petik hijau Pak? Apa waktunya gitu ya? Nah, ini tugas dan peran pemerintah harus hadir. Saya pinginnya itu. Gimana Jadi itu? bagaimana peran pemerintah membuat peraturan daerah yang lebih jelas, yang lebih tegas untuk melarang petik hijau. Bukan untuk menghakimi si petani, tapi bagaimana memberikan nilai tambah yang lebih gitu loh. Terus bagaimana juga memberikan punishment ke pedagang-pedagang dan gudang-gudang yang membeli kopi hijau gitu, yang belum tua gitu.
Nun sewu, apukat aja dipetik hijau kan belum tua gak enak. Iya, iya. Melahirkan aja kan harus 9 bulan. Iya. Kopi ini juga gitu. Kalau belum merah dipetik itu rasanya bukan kopi tapi rasa jagung. Karena kalau di bahasa barista itu kalau di roasting itu ada namanya quicker. Quicker itu kopi yang kalau dirasa itu rasa jagung banget. Jadi prematur itu. Prematur. Jadi itu. Masih belum cukup umur. Bayangin kalau satu Indonesia ada Bondowoso aja ada sekitar 80.000 hektar kebun kopi. Ya, 1 hektar itu bisa menghasilkan rata-rata 4 sampai 8 ton ceri gitu. Kalau separuh aja dipetik hijau gitu, berapa miliar kerugian petani gitu. Nah, inilah tugas pemerintah hadir itu. Nah, sekarang Menteri Pertanian kita kan keren ini. Saya sering ikuti YouTube-nya beliau juga, Iya, keren betul, banget. betul, ya. Pak Amran ini. Pak Amran kapan-kapan kita undang ke sini ya. Saya Amran, tunggu ya undangan kita. Di Pecah Telur ini, Pak tolong buatlah aturan untuk petik hijau itu bisa berkurang. Bisa ditiadakan. Dengan cara apa? Yaitu pengawasan yang lebih betul-betul lebih bagus gitu loh. Kita kalah bagaimana dengan Thailand, kita kalah bagaimana dengan Vietnam. Vietnam dulu belajarnya kopi ke Indonesia, Mas. Sekarang nyelip Indonesia. Gitu. Nah, untuk teman-teman petani kopi, bukan saya iri ke panjenengan untuk petik hijau enggak, tapi saya ini sedih gitu. Karena panjenengan setiap 1 ton akan hilang 3 sampai 5 juta. Yang mana 3-5 juta itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan biaya kebun. Gitu, bisa pupuk, bisa pembelian obat-obatan semprot dan bisa membayar tenaga kerja kan itu. Jadi apapun kalau dilakukan dengan baik, insya Allah semuanya akan menghasilkan lebih baik. Siap Pak, suka duka petani kopi Pak, apa suka dukanya Pak? Dulu saya jadi pegawai berangkat pagi pulang malam, apalagi kalau akhir bulan, bisa anak bisa nggak pulang atau anak berangkat tidur. Pulang anak juga sudah tidur. Tapi kalau jadi petani ini kumpul dengan keluarga lebih banyak. Ya, terus yang kedua saya lebih mensyukuri hidup, bahwasanya Allah ini ngasih rezeki itu ternyata dari banyak arah gitu. Nah, dukanya ya kalau hujan ya kehujanan. Nah, ini kemarin nih tangan saya sampai meletus. Itu kenapa? Ini pruning. Kita sambil meroning muang tunas-tunas muda yang enggak pakai gunting pruning itu saking terlalu semangatnya karena kopi kan sekarang lebat. Tapi ya alhamdulillah. Ini syukur yang saya sampai sekarang mudah-mudahan nular ke semua petani kopi gitu. Karena intinya bertani kalau kita tekuni itu luar biasa, karena kan sekarang selain kopi kita juga kembangkan durian. Kita ngembangin 6 jenis durian, terus kita juga di Bondowoso Pak ya. Jadi di tengah-tengah kebun kopi kita kasih durian. Terus kita juga ngembangi 11 varietas alpukat. Dan itu luar biasa. Jadi luar biasa banget untuk petani kopi. Rahasia Pak, biar jenengan juga petani tapi bisa growth-nya luar biasa gitu, eksponensial gitu ya. Dari lahan pun tadi awal beli sampai sekarang bisa mengelola 10 hektar ya. Iya. Itu apa kuncinya Pak? Satu, dari awal kita buat produk berkualitas. Setelah kita punya barang berkualitas, kita kan nanti bisa daftarin untuk mendapatkan persatu. Kita punya sertifikat uji cita rasa. Itu bisa didapatkan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Kebetulan kan dekat di Jember. Jadi orang se-Indonesia mau belajar kopi sesungguhnya ke Jember. Karena di Jember ada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Nah, itu bisa, jadi kopi ini dinilai bagus itu ada sertifikat uji cita rasa. Cupping score. Kalau nilainya 85 ke atas itu kategorinya sudah specialty. Nah, yang kedua, kita bisa minta sertifikat uji timbal. Kalau ke Asia Timur itu sangat dibutuhkan sertifikat uji timbal. Kita juga sudah punya. Itu ke Badan Sertifikasi Nasional. Itu dengan data-data seperti itu, kalau kita mau ikut pameran, kita bisa lihat di
channel Instagram atau di websitenya kementerian-kementerian, baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian UMKM. Kan setiap ada pameran-pameran nasional, beliau itu pasti ngadain kurasi. Nah, termasuk kemarin BI ngadain kurasi di BI Jember itu ada kurasi di Banyuwangi, Bondowoso dan Jember. Begitu kita lolos kurasi, kita akan difasilitasi pameran-pameran itu, baik business matching, diketemukan dengan buyer-buyer luar negeri gitu. Terus kita difasilitasi untuk pameran-pameran level nasional, yang di situ kita akan berinteraksi dengan pelaku-pelaku usaha lokal maupun dunia gitu. Jadi dari awalnya itu kita harus sering-sering berinteraksi lewat dunia maya juga, jadi lewat website gitu. Ya, kenapa saya semangat ke Pecah Telur, salah satunya subscribernya kan juga lumayan. Oh iya. Mudah-mudahan ini juga membuka hati para petani untuk lebih bagus, untuk lebih menjaga kualitas, agar petani kita, petani Indonesia pada umumnya itu bukan hanya berjaya di daerahnya, tapi kita juga harus bisa berjaya ke dunia. Nah, kita harus bisa ekspor buah-buah Indonesia keluar, jangan hanya kita impor. Nah, kita juga harus bangga dengan buah-buah nasional, tapi kita juga tidak harus kalah dengan buah-buah dari luar. Kan itu. Siap. Berarti tadi kalau saya resume, kuncinya produknya harus berkualitas. Betul. Terbukti juga nanti akan ada beberapa sertifikat penunjang untuk kualitas itu. Berjejaring juga iya. Wajib. Habis itu apa lagi, Pak? Berjejaring setelah berjejaring maksudnya, selain berjejaring. Maksudnya dari kalau untuk bisa memiliki lahan sampai hektaran itu gimana? Ya awalnya berinteraksi dengan ini berjejaring itu. Berjejaring terus kita kelola, terus akan ada teman-teman itu yang aku pingin duwe kebun, tapi aku ora iso ngerumat. Ya sudah beli kebun, kita yang rawat. Kita yang rawat gitu. Nah, nanti dari hasil kebun itu teman-teman yang pegawai kan bisa membandingkan hasil kebunnya dengan gajinya dia dari pegawai. Ada sebagian sudah yang berhenti, karena apa? Merasa dari hasil kebunnya aja sudah cukup. Kok aku sesuai pingin kok kowe. Ini jangan dijadikan pilihan, tapi istihara dhisik. Ojo susu leren gitu. Awakmu ojo ngono enake hasil kebun, tapi reko doyoe, reko apa? Bagaimana kita berikhtiar di kebun itu yang harus kamu dalami dulu. Kon gelem gak kudanan? Kon gelem gak kedinginan? Kon gelem gak kepanasan? Kon gelem gak kepreset? Karena yang namanya jatuh sudah gak kehitung kalau naik sepeda. Iya. Jalannya kan nggak mulus ya. Betul. Jalan gunung ya. Betul. Jadi dari interaksi kolaborasi betul. Kalau 10 ton itu 10 hektar itu panennya berapa banyak berarti, Pak? Kopi itu rata-rata dalam 1 hektar kalau robusta itu ada 1.200 pohon. Kalau dimaksimalkan minimal itu bisa 1 kilo per pohon. Biji kopi kering. Jadi kalau 1 ton itu ada sekitar 1,2 ton. Kalau 1 hektar. 1 hektar. Tinggal ngalikan. Kalau harganya 80.000 ya dibuat 80.000. Berarti yang 30% untuk biaya kan tinggal sekitar 900 kilo dikalikan 80.000. Nah, kan sudah lumayan. Kuncinya lagi satu itu jadilah petani atau pekebun yang beda dari yang lain. Gimana? Kan seperti Beda, itu. Bu. Iya kan, beda. Kalau pekebun yang lain dia dari panen langsung dijual gelondong sudah selesai. Nah, kalau kita kan enggak, mulai dari petik gelondong ya cherry sampai diproses sendiri sampai kita nyeduh sampai yang siap ready to drink. Itu kan beda. Beda dari petani yang lain. Sambil terus berinovasi, membuat eksperimental untuk membuat cita rasa kopi yang berbeda. Seperti yang diceritakan tadi, sekarang kan banyak lagi, bukannya nyawain, ada musto proses, Ada laktik, ada lactobacillus proses ya,
ada natural anaerob, wah macam-macam. Macam-macam sekarang mesin kopi. Bahkan sekarang sudah ada infuse. Jadi kopi rasa stroberi, kopi rasa vanila. Ya, tapi kan itu ada tambahan ini bahan. Kalau kita nggak ada tambahan sama kopi. sekali. Ya. Tapi itu adalah bagaimana teman-teman untuk menarik kopinya bisa dibeli. Berinovasi itu. Jadi jangan ragu untuk itu. Kalau sekarang Pak, putaran kopinya berapa sekarang? Kalau tadi kan sampai yang truk-trukan dan sebagainya tadi ya disampaikan Tiutan beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang Pak? Kemarin, sekarang saya karena lahan sudah agak luas, saya lebih konsen di kebun. Sendiri. Fokus di Nggak kebun. ngambil-ngambil yang kayak tadi ya. Karena saya ingin juga memberikan contoh ke beberapa petani itu bahwasanya dengan fokus di kebun aja, insya Allah sudah cukup gitu. Karena kalau kita dua-duanya difokuskan, dulu saya sampai nimbang di Bali, saya nimbang di Sulawesi. Yang punya sendiri keteteran. Yang punya sendiri keteteran. Gitu. Karena kan di rumah dengan bertambah mahalnya harga kopi, sekarang teman-teman yang dulu jadi pekerja rata-rata punya kebun kopi. Jadi rata-rata nyari pekerja sulit sekarang untuk di perkebunan kopi karena rata-rata yang dulunya Sudah pekerja punya itu sendiri. sudah punya kebun sendiri-sendiri. Karena hutan kan masih luas. Dan itu kan diizinkan kan, asalkan ada izin dari KPH Perhutani itu boleh, karena ada sharing hasilnya ke perhutani. Kalau untuk lahan Bapak berarti ada berapa yang ngerjakan? Kita sekarang ini untuk 10 hektar kita hanya 4 orang. Sangat efisien ya. Sangat banget. Tapi ya yang kerja juga yang punya juga ikut kerja. 4 orang termasuk yang punya. Jadi kalau kita manajemen bagus, diefisienkan seefisien mungkin. Iya, makanya profitnya bisa berkali-kali lipat. Mantap. Tadi juga dibilang bahwa ada salah satu kunci suksesnya Pak Dhani itu karena orang tua katanya Pak. Ya. Itu gimana? Saya belum dapat itu tadi. Jadi ridhonya Allah itu kan ridhonya orang tua. Jadi tadi saya ke sini, saya mampir ke rumah, saya hanya ingin sungkem ibu, saya ingin cium ibu, pulang ke Bondowoso nanti saya pulang. Apa yang saya lakukan biasa pun? Saya minta dilingkahi. Orang Jawa kan itu. Saya mesti minta didoain terus dilangkahi. Saya pasti berbaring di depan pintu. Ya, saya minta dilangkahi sambil didoain. Doain anaknya sampean sehat. Rezekinya lancar barokah, sudah itu. Jadi itu. Jadi patuh ke orang tua, patuh ke guru, itu salah satu. Jangan pernah berbuat tidak baik. Jangankan ke orang, ke diri sendiri aja. Kita menyakiti diri sendiri aja kan enggak boleh. Apalagi menyakiti orang lain. Mungkin itu. Orang tuanya Malang ya? Orang tua saya Malang, tinggal di Malang, di Kecamatan Kondalgi. Agak jauh berarti ya dari jenengan. Iya, Bondowoso. Bondowoso. Kalau Ibu O mana? Bondowoso, saya asli Bondowoso. Tapi juga, Pak Dhani seneng banget kalau di Bondowoso. seneng karena ada Ibu. Iya. Ada. Mungkin kalau ibu di Malang ya. Soalnya Iya, sering di Malang. nggak macet kalau di Bondowoso. Oh gitu ya. Saya seneng sunyi. Saya seneng sunyi, keningan. Jadi saya kalau lagi punya rezeki itu bukan ke tempat-tempat keramaian, tapi saya malah cari tempat sepi gitu, terus merenung gitu, melihat. Apalagi kalau pas di gunung itu, lereng kopi kita itu kan ada di ketinggian 1.300 yang paling tinggi. Itu kita lihat rumah kita, anak kita, harta kita kan enggak kelihatan. Sedangkan lukisan Allah itu dari awan yang setiap hari, setiap detik berubah itu kan memberikan lukisan-lukisan yang cukup indah bagi saya. Jadi tidak ada sesuatu yang pantas kita sombongkan kita sebagai manusia gitu. Jadi ya itu, saya bilang ke istri, satu, hindari penyakit hati gitu. Itu dari sekarang. Termasuk kita di keluarga, jangan saling mencaci. Saya menghindari pertengkaran. Saya nikah 2005 sampai sekarang 2025. 25. Nah itu 20 tahun. 20 tahun. Pacarannya 2000. Pacaran 2000. Dan saya paling menghindari pertengkaran. Jadi kalau istri lagi marah mending saya pergi. Nah, gitu, kalau sudah tipsnya. reda baru balik. Ngobrol Iya. lagi. Baru di WA kok nggak pulang gitu. Baru pulang. Jadi itu.
Ya termasuk juga itu Pak berarti ya kebiasaannya Nabi Muhammad SAW kan suka menepi kan. Dulu kan dari Mekah ke Gua Hira kan Gua Hira, ya. menepi kan. Betul. Ya. Keluar sejenak dari kebisingan. Kalau bahasanya apa itu uzlah atau apa ya? Kalau nggak salah ya. Kurang paham Berarti juga. jenengan uzlah Pak gitu. Menepi gitu ya. Menepi. Tadi juga dikatakan bahwa inspiratornya Bu O. Inspirator dalam hal apa ini berarti ya? Jadi istri saya ya salah satunya kan yang saya nilai ini kan mahasiswi aneh bagi saya. Kalau yang lain itu kan seneng yang berlente gitu, berlente terus anak-anak yang gedongan, pakaian rapi. Mau pacaran mbak saya seorang anak terminal kan nilai lebih gitu bagi saya. Aneh memang Mbak. Iya, aneh. Dan saya ngelamar itu sendirian ke orang tuanya. Kenapa? Karena aku ditolak. Kalau saya ngelamar sendirian ditolak kan orang tua saya enggak malu. Sendirian saya ngelamar istri saya ini. Berarti sudah ada persiapan nanti ditolak, berarti ada persiapan ditolak Pak ya? Oh iya, sangat. Sangat ya. Karena saya bilang, sekarang tinggal di mana? Di terminal. Oh gitu. Saya ngomong apa adanya ke mertua, saya tinggal di terminal. Setiap hari saya kumpul sama anak-anak terminal gitu. Dan kebetulan ayahandanya beliau ini sopir bis dulu. Iya. Sama-sama orang terminal berarti. Nah, tapi enggak di Arjosari. Jadi di terminal lain. Bandung Sari. Jadi tahu loh, ya opo arek terminal iku kan gitu. Nah, ketimbang orang tua saya malu, saya ngelamar dewean. Ternyata kok dikasih izin baru orang tua saya ajak. Oke. Terima kasih sudah mampir ke sini. Masih ada pertanyaan Mas Surya? Masih mungkin nanti enak malah kalau ke Bondowoso. Oh siap ditunggu. Iya. Itu saya nunggu itu aja. Yang kebun duriannya sudah Oh, berbuah gitu atau ya? belum? Baru selesai. seminggu kemarin panen terakhir. Aduh itu. Nanti ada panen lagi kapan ini? Nanti Panen kita ke lagi. sana. Maret sampai Mei bulan tahun depan. Siap. Cocok itu pas ya. Pas ya. Ide bagus Mas Agung. Iya. Soalnya kemarin sampai kehabisan banyak yang antri yang pesan. Iya. Iya, kita sudah di pohon ini sudah kita masukkan iya. IG, masukkan media Sudah sosial. ngelis itu. Durian apa? Kita ada montong, bawor yang sudah buah. Tapi insya Allah ke depan kita ada duri hitam, ada musangking. Ya itu yang lagi agak naik daun sekarang duri hitam ya Iya. kayaknya ya. Banyak dikontenin. Jadi- Terima kasih Pak Dhani. Sama-sama. Bu, udah mampir. Teman-teman ini adalah inspirator pertanian kita. Jadi petani itu keren gitu ya yang selalu Banget. Petani. Gitu, Pak, ya? Keren, Banget. Petani itu keren. Banget, banget. Sampai jumpa di next, kita akan menghadirkan petani keren yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.